Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas terkait news ya. Ini ada pengumuman dari lowongan BUMN. Mungkin kalau kalian sering dengar rekrutmen bersama BUMN di 2024 awal kemarin ya. Dan di bulan April ini baru diumumin tuh ya hasil seleksi administrasi. Ini ada di websitenya nih, gue baru lihat kemarin ya. Dan pastinya kalau sudah selesai proses seleksi administrasinya, pasti ada yang lolos dan juga ada yang nggak lolos. Gue ucapkan selamat buat kalian yang sudah lolos dan silahkan nanti diikutin proses selanjutnya, yaitu tes online kalau nggak salah ya. Dan itu terjadi di akhir April sampai awal Mei nanti gitu ya. Jadi disiapkan saja, nanti semoga kalian lolos terus ya sampai di tahap akhir. Tapi buat kalian yang nggak lolos, tentu saja hal ini akan menjadi apa ya, bisa dibilang pengalaman yang menyakitkan dan pengalaman pahit gitu ya. Tapi tenang aja, nggak lolos di sini bukan berarti akhir dari segalanya. Masih banyak peluang lain yang bisa kalian coba, dan ini dilakukan tentu saja untuk mengejar mimpi dan karir yang kalian inginkan. Nah, di video ini gue akan share beberapa langkah mungkin ya yang bisa kalian ambil. Yang pertama tentu saja evaluasi diri ya. Ya tentu saja ini dimulai dari melakukan analisis terhadap lamaran yang kemarin di-apply ya. Review kembali CV atau portofolio kalian, terus juga pastiin CV dan porto kalian itu memang dikemas dengan baik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perhatikan juga format, kemudian isinya, kemudian pencapaian-pencapaian atau penghargaan-penghargaan yang pernah kalian lakukan. Dan itu kalian cek pada saat kalian nyantumin itu di CV kalian atau di portofolio kalian itu bagaimana kata-katanya, kalimatnya gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan keyword-keyword yang dibutuhkan pada posisi yang kalian apply. Jadi lakukan analisis lah gitu ya. Kemudian setelah kalian lakukan analisis terhadap lamaran yang udah di-apply kemarin, ya lakukan juga refleksi diri ya, atau ya muhasabah lah bahasa ininya ya, bahasa Arabnya ya. Jadi evaluasi secara menyeluruh ya, persiapan-persiapan yang kemarin, apakah kalian memang sudah berusaha maksimal, terus apakah ada hal-hal yang bisa kalian tingkatkan untuk apply lagi mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang lain di masa depan gitu ya, atau di selanjutnya. Lakukan introspeksi agar kalian bisa lebih siap di kesempatan-kesempatan selanjutnya, termasuk ya kesempatan di pembukaan BUMN yang lain mungkin ya, atau di tahun depan mungkin ada lagi. Kemudian langkah kedua yang bisa kalian lakukan ketika kalian nggak lolos kemarin ya di rekrutmen bersama saat BUMN adalah buka diri untuk peluang karir yang lainnya. Mungkin ini bisa dimulai dari apply di berbagai lowongan BUMN lain yang tidak bersamaan gitu ya, atau tidak pakai program rekrutmen bersama. BUMN biasanya ngebuka lowongan secara berkala, jadi jangan patah semangat. Terus aja cari informasinya ya, terus di-apply juga di lowongan BUMN yang lain mungkin yang sesuai dengan minat dan juga kualifikasi kalian. Cek website dari masing-masing BUMN, mungkin setelah ini ada beberapa yang buka lowongannya ya. Siapa tahu lagi ada lowongan yang dibuka secara diam-diam atau lagi dibuka secara close recruitment gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya, kalau misalnya kalian merasa BUMN ini terlalu sulit, kalian juga mungkin bisa apply juga di perusahaan-perusahaan yang swasta aja, yang biasa gitu ya. Jadi jangan hanya fokus pada BUMN, karena banyak perusahaan swasta yang menawarkan peluang kerja yang menurut gue cukup menarik loh, dengan berbagai prospek karir yang menjanjikan juga. Coba dieksplor aja berbagai lowongan di platform-platform terpercaya yang biasa kalian pakai. Biasanya kalau gue tuh kalau apply kerja ada LinkedIn, ada Indeed gitu ya, terus ada macam-macam lah pokoknya. Dan coba di-apply yang sebanyak-banyaknya dan temukan perusahaan-perusahaan, dipelajari perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan expertise kalian, dan yang cocok juga dengan pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya. Kemudian hal yang selanjutnya mungkin kalian bisa manfaatkan networking yang kalian punya. Jadi cari aja teman-teman kalian yang mungkin kerja di BUMN. Untuk kalian yang mungkin masih pengen kerja di BUMN, coba dicek teman-teman kalian. Kalau ada, tanyain apakah ada lowongan yang bisa dicoba, at least bisa dicoba gitu ya. Biasanya kan suka ada referral tuh, atau ada jalur rekrutmen tertutup yang infonya hanya dibagikan kepada tim internal saja. Ya koneksi kayak gini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Yang penting kalian emang bener-bener punya kualifikasi yang baik kalau emang ada posisi yang cocok dan pas sesuai sama skill dan pengalaman kalian. Jadi bukan berarti ada jalur ordal terus kalian bisa seenaknya masuk-masuk aja tanpa ada kualifikasi ya. Tetap kualifikasi dan kompetensi adalah hal yang harus dijual oleh kalian karena kalian adalah kandidat. Jadi pastikan kalian juga match dengan kebutuhan yang dibuka kalau memang ada gitu ya. Mungkin pilihan selanjutnya yang kalian bisa coba kalau misalnya kalian gagal kemarin, nggak lolos gitu ya pada saat rekrutmen BUMN kemarin di seleksi administrasi, mungkin bisa bisnis sendiri atau mulai usaha sendiri. Jika kalian memiliki jiwa wirausaha, kalian bisa juga tuh mulai jualan-jualan apa gitu, dilakukan research dulu mungkin ya. Dan biasanya kalau ngomongin soal bisnis, selama kalian punya tekad yang kuat gitu ya, dan juga kerja keras dan juga kreatif ya dalam mencari keuntungan atau mencari uang atau mencari cuan ya kalau berbisnis, kalian pasti bisa membangun bisnis yang sukses dan menjadi bos bagi diri sendiri. Itu sih teori dari gua ya.
ya. Tapi kalau prakteknya mungkin tidak semudah itu, tapi paling enggak di sini gue mau kasih pilihan aja bahwa ada jalur-jalur yang bisa kalian manfaatkan mungkin sambil nunggu pekerjaan lain atau sambil nunggu apply kerja di tempat lain. Kemudian yang selanjutnya adalah apply kerja remote. Nah, ini sering gue bahas nih di channel ini. Jadi silakan aja di-explore ya video-video yang pernah gue bikin di channel ini. Karena ya kalau emang kalian tadi nggak mau berbisnis gitu ya, males, capek juga kan bisnis itu kan, kalian bisa loh cari kerjaan secara remote gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian dalam konteks yang masih butuh pekerjaan, ada loh kerjaan yang menurut gue nih nggak kalah keren dibandingkan kerja di BUMN. Kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena banyak banget lowongan-lowongan kerja secara remote ya yang bisa kalian apply. Itu di overseas company, di luar negeri ya kerjanya ya, dan disesuaikan saja dengan skill dan pengalaman kalian. Biasanya posisi-posisinya ini terkait dengan teknologi ya, posisi-posisi teknologi dan juga di posisi-posisi di kreatif ya. Oke, langkah ketiga, ini juga saran dari gua, tetaplah semangat dan juga jangan sampai nyerah ya. Kalau kata pemadam kebakaran mah, pantang pulang sebelum padam gitu ya. Karena menurut gua kegagalan itu adalah proses belajar ya. Jadi jangan patah semangat hanya karena gagal satu kali gitu. Anggaplah ini sebagai proses belajar dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Dan juga kalian harus percaya diri dengan kemampuan yang kalian punya. Yakinlah bahwa kalian memiliki kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan kalian. Percayalah pada diri sendiri dan juga jangan mudah menyerah. Jadi pede dulu guys, yang penting guys gitu ya. Dan ini juga gak kalah penting, yaitu jaga networking dan juga bangun relasi. Bangunlah networking dan dijaga dengan orang-orang yang ada di bidang yang kalian minati. Networking yang luas tentu saja akan membantu kalian dapetin informasi tentang berbagai lowongan kerja, kemudian juga peluang-peluang lain ya, dan juga bahkan bisa dapetin mentor untuk bisa ngebimbing karir kalian. Yang terakhir, never stop apply kerja ya. Kalau ini mungkin lebih ke arah penyemangat dan juga motivasi aja dari gua. Jangan pernah stop, jangan pernah menyerah. Coba terus, kalau emang gagal ya coba lagi, kalau emang gagal lagi ya coba lagi. Karena kita nggak akan pernah tahu sedekat apa kita dengan keberhasilan kalau kita berhenti mencoba. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Coba terus, pokoknya gas terus gitu ya. Nah, salah satu bentuk semangat yang gua maksud adalah kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena di situ banyak banget lowongan-lowongan kerja yang mungkin cocok sama kalian ya, dan ini kerjanya remote di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri atau di overseas company. Buat kalian yang memang saat ini ingin cari kerjaan dan ingin dapetin penghasilan secara tetap ya, karena ini kerja konteksnya, silahkan cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Gue sangat merekomendasikan dan ini beneran ya, bukan kaleng-kaleng. Gue pernah bikin videonya, video testimoni dengan Mas Abdul dan juga dengan Mbak Nadine ya. Silahkan saja dicek di channel ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.